Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, guys. Di video kali ini saya sudah setelah hampir sebulan ya saya nggak upload video. Saya per hari ini sudah mulai aktif membuat video lagi, guys. Nah, banyak sekali orang yang WhatsApp saya, orang yang DM Instagram saya. Maaf kalau misalnya saya nggak bisa jawab satu persatu karena eh, terlalu banyak. Soalnya yang WhatsApp itu teman-teman subscriber, terus orderan toko, belum temen, belum cewek yang WA saya juga lumayan banyak. Enggak, guys, bercanda. Oke, jadi banyak sekali yang bertanya dan meminta dibuatkan video, bang, tolong dong saya buatin tutorial bagaimana cara menjadi seorang freelance, gimana prosedurnya, apa saja yang harus dipersiapkan. Oke, saya akan membuatkan kalian bagaimana cara menjadi seorang freelance pemula. Tapi saya ingatkan sekali lagi, video ini nggak ada maksud sok-sok pinter, sok menggurui. Di sini saya ingin sharing pengalaman pribadi saya. Tapi sebelumnya, sebelum saya membuat video tersebut, guys, saya sudah buat sebenarnya videonya. Udah ada 7 buah video yang siap saya bagikan gratis buat kalian. Nanti kalian bisa pelajari caranya, kalian ikuti step by step. Saya yakin, seyakin-yakinnya kalau kalian mengikuti video saya dan benar-benar pasti kalian bisa menjadi seorang freelance yang sukses. Saya sangat yakin. Tapi sebelumnya di video ini saya ingin kasih tahu kalian enak dan gak enaknya menjadi seorang freelance. Ya, semua hal pasti ada dua sisi. Ibarat mata koin itu pasti ada dua sisi. Jadi kita mau mulai dari mana? Kita mulai dari enaknya dulu aja. Kita yang enak dulu aja. Sebenarnya profesi freelance itu worth it nggak sih? Kedepannya itu prospeknya bagus nggak sih, menguntungkan nggak sih? Penghasilan Mas Bangkit dari menjadi seorang freelance itu per hari paling besar dapat berapa ratus ribu atau berapa juta? Saya akan bahas semuanya di video ini, guys. Jadi begini, buat yang belum tahu, freelance adalah seseorang yang membeli barang di grosir ataupun distributor resmi untuk dijual lagi ke warung-warung supaya mendapatkan keuntungan. Nah, selisih harga grosir sama harga resmi motoris distributor itu selisihnya macam-macam. Ada yang 2.000 atau 5.000 per pack atau per piece atau per apanya, itu ada selisihnya. Nah, itulah yang menjadi keuntungan kita sebagai seorang freelance. Nah, sekarang kita main hitung-hitungan bodoh, guys. Misalnya dalam satu warung kita bisa untung 10.000. Kita menjual macam-macam barang nih. Nah, untuk barangnya nanti akan saya bahas, guys. Barang apa yang dikanvaskan itu cepat habis, saya akan bahas semuanya. Saya bagi-bagi tips, trik, ilmu, gak tanggung-tanggung. Semuanya yang saya tahu saya kasih tahu sama kalian. Nah, makanya kalian subscribe dan aktifkan loncengnya supaya saat saya upload video kalian gak ketinggalan. Nah, kalau misalnya kalian merasa video ini bermanfaat untuk kalian, dalam satu warung kita bisa untung 10.000. Kita sehari target call atau kunjungan toko atau kunjungan warung itu 40. Dari 40 warung, kalau yang membeli itu ada 20 warung atau EC, effective call itu ya, guys. EC itu orang yang membeli, call itu kunjungan. Nah, yang membeli 20 warung, 10.000, masing-masing warung kita dapat untung 10.000. 20 warung udah dapat 200.000. Itu estimasi kalau misalnya per warung kita untung 10.000. Gimana kalau misalnya untung kita dalam satu warung bisa untung 20.000 sampai 50.000? Dan gimana jadinya kalau misalnya setiap kunjungan menjadi EC? Setiap toko yang kita tawarkan barang yang kita kanvas, mereka mau beli. 40 toko beli semua misalnya, masing-masing toko dapat untung 20.000 kali 40, 800.000. Itu hitung-hitungan sederhananya seperti itu. Itu enaknya menjadi seorang freelance. Dan yang kedua, enaknya lagi tuh kalau kita menjadi sales kanvas atau sales freelance, itu kita nggak terikat sama perusahaan manapun. Kita areanya bebas, nggak ada istilah nyolong area, nggak ada. Freelance itu areanya bebas, nggak ada yang bisa ngatur, nggak ada yang bisa ngelarang, itu nggak boleh. Kecuali kalau misalnya kita bekerja di distributor, itu ada area cover. Kalau misalnya kamu cover area kecamatan ini, terus kalian keluar jalur, kalian bisa dipecat itu. Tapi kalau freelance keluar kabupaten pun juga nggak masalah, toh kita freelance, kita nggak terikat. Itu enaknya. Jadi jangkauan area cover kita itu lebih luas.
Terus berikutnya lagi, kalau misalnya kita menjadi seorang freelance, ini keuntungan ketiga, kita bekerja sekuat tenaga, kita bekerja lebih keras dari sebelumnya, keuntungan yang kita dapatkan juga lebih besar. Beda kalau misalnya kita bekerja sama perusahaan, kita kerjanya sampai nggak berdaya, itu tetap aja segitu. Ya memang ada sih tambahan insentif, tapi kan nggak seberapa gitu guys. Nah kalau misalnya freelance itu sebenarnya kita bisa mendapatkan penghasilan yang sangat tinggi, tak terhingga. Dalam artian tak terhingga itu, saya sehari kepengen dapat untung 5 juta, 10 juta, 1 juta, 500 ribu, bisa. Tergantung gimana cara kita menjualnya. Maksudnya gimana ya ngomongnya ya. Ya intinya itu tergantung dari diri kalian, sama semangat dalam diri kalian. Saya harus sehari kunjungan 40 toko, saya membawa barang lebih banyak. Jadi kayak gitu guys, pokoknya setiap ada toko kalian tawari barang kalian, setiap ada toko jangan sampai ada yang terlewatkan. Itu namanya distribusi atau perapatan toko gitu. Semua toko ada barang kalian semua kayak gitu. Itu kita ngomongin enaknya. Terus enaknya lagi apa? Sebenarnya kalau ngomongin yang enak-enak banyak. Kalau misalnya kita mau kondangan atau apa, kita mau libur waktu kita sakit, ya nggak perlu izin sama siapa-siapa, atau kita ownernya itu kita, bosnya itu kita. Dan masih banyak lagi keindahan dan nikmat menjadi seorang freelance. Tapi yang namanya dunia kan ada dua sisi, ada enak pasti ada nggak enaknya. Nggak enaknya apa? Kita nggak punya gaji tetap atau gaji pokok. Yang freelance kalau misalnya pas nggak laku, ya nggak laku beneran kayak gitu ya. Yang namanya orang jualan ya semua itu ada dua sisinya. Ya istilahnya gini, sebenarnya kita melihatnya gini aja, kalau hari ini kok cuma dapat untung 50.000, belum kepotong bensin, kepotong makan, jangan seperti itu. Jadi maksudnya kalau kita dikasih permen terus, kita akan sakit. Sekali-kali kita harus dikasih jamu biar kuat. Kalau misalnya gini guys, kalau misalnya kalian melihat sebuah film di bioskop, pemainnya itu orang baik semua. Bentar guys, itu ada apaan? Pemainnya itu orang baik semua, nggak ada orang jahat. Lah, terus kita mau nonton apa? Di mana keseruannya? Kayak gitu. Maksud saya adalah, ya nggak apa-apa lah kadang nggak laku, tapi besok harus bisa laku 3 kali lipat seperti itu. Itu jadi motivasi buat kita. Ya kalau misalnya saya dalam dunia freelance itu memang sudah terbilang, bisa dibilang apa ya, walaupun saya masih muda, saya bisa dikatakan sudah senior dalam dunia freelance. Saya nggak sombong guys, soalnya saya belajar jualan itu dari kecil, karena basic orang tua saya memang pedagang, dan bakat itu nurun sama saya kayak gitu. Dan dari dulu saya juga hobinya ikut webinar, seminar, pokoknya macam-macam lah yang berhubungan dengan jualan, bisnis. Saya mesti ada saya di situ, Tapi dalam dunia YouTube saya memang terbilang baru guys. Jadi buat yang pertama kali melihat muka saya di layar ponsel kalian atau di layar komputer kalian, bantu saya dengan cara kalian subscribe supaya saya bisa lebih semangat lah guys. Kan kalau misalnya saya membuat video saya udah share sama kalian, nggak ada yang subscribe, kayaknya aneh gitu aja ya. Maksudnya aneh itu kurang greget. Nah coba ini malah ngomongin apa saya. Nah jadi gitu guys, nggak enaknya adalah kita nggak punya gaji pokok. Terus ya itu sebenarnya nggak enaknya cuma di situ guys. Jadi kita bener-bener mengandalkan kemampuan kita bener-bener harus bisa berdiri di atas kaki sendiri, nggak mengandalkan siapa-siapa. Kalau kita kerjanya bener, untung kita juga bener, apa yang kita dapatkan juga bener. Maksudnya kalau misalnya kita males-malesan, ya nggak bakal dapat apa-apa. Sebenarnya semua profesi, nggak hanya freelance ya, kalau kita tekuni, kita belajar lebih baik dari hari ke hari, itu apa ya, pasti akan bisa mencapai titik yang lebih tinggi dan mengantarkan kalian ke kesuksesan kalian.
kayak gitu guys. Jadi itu nggak enaknya jadi freelance, tapi enaknya ya seperti itu. Sebenarnya banyak enaknya sebenarnya. Lebih enak lagi kalau misalnya kalian mantan seorang salesman, jadi kalian sudah paham lapangan, paham area cover, paham target market. Tapi bagi yang belum paham, tenang saja, jangan khawatir. Saya akan kasih tahu juga caranya gimana memulai usaha freelance, prosedurnya dari A sampai Z, dari penghasilan nol sampai kalian bisa menghasilkan ratusan ribu bahkan jutaan ribu per hari, jutaan rupiah per hari gitu guys. Oke, mungkin seperti itu guys. Nah, menurut kalian setelah kalian mendengarkan sharing dari saya ini, gimana? Kalian masih tertarik nggak jadi seorang freelance? Tolong komentar di video saya ini guys. Nanti kalau misalnya banyak yang tertarik, saya akan posting video saya tutorial sharing bareng menjadi freelance pemula, supaya kita bisa belajar bareng, sukses bareng. Thanks for watching. Terima kasih sudah menonton. Akhir kata kita menjadi luar biasa saat kita berpikir bahwa kita bisa. Kalau kalian ingin membuat pertanyaan atau request pembuatan video, bisa DM Instagram saya bangkit_real. Itu Instagram saya, kalian follow dulu. Terus kalian bisa DM ngobrol-ngobrol sama saya, nggak masalah. Nanti kalau misalnya ini bisa saya balas. Kalau misalnya WhatsApp saya juga ada, nanti saya cantumkan di komentar, nanti saya kasih pin di komentar teratas video ini. Tapi maaf kalau misalnya WhatsApp, gini guys, kadang saya banyak yang bilang saya sombong, banyak subscriber yang bilang saya sombong. Bukan sombong. Jadi karena WhatsApp dari subscriber teman-teman, terus dari orderan toko, dari relasi, dan dari macam-macam sumber guys. Jadi maaf kalau misalnya saya nggak bisa bales, tapi yang pasti saya bales adalah kalau kalian DM Instagram, karena itu HP-nya saya pisah. Ini khusus WA, ini khusus IG, itu udah ada sendiri. Sekalian di follow, sekalian promosi Instagram. Oke, lanjut guys. Sampai ketemu di video selanjutnya. Saya mau merokok sama ngopi. Saya mau mencari inspirasi terlebih dahulu.